Anda masih bersama kami dan kita tengah berdiskusi tentang Timnas Garuda yang luar biasa. Saya masih dengan Bung Kesit Handoyo dan juga Bung Wahyu Wijastanto. Saya sampai bingung mau panggil Bung Wahyu, Bung Wiji, Bung Tanto. Ini mantan kapten Timnas kita ini namanya banyak sekali. Tapi sebagai pengusaha ternak lele sekarang Anda dipanggil apa sih? Dipanggil juragan ini. Juragan lele. Ini juragan loh, ini pengusaha loh sekarang ini kan. Oke, saya ke Bung Kesit dulu. Bung Kesit, kalau kita menganalisa dan kalau boleh kita mengkritisi strategi Coach STY, ya ada yang mengatakan ada perubahan strategi, tapi Anda tidak setuju dengan perubahan strategi. Sebenarnya yang adjust, yang menyesuaikan itu apanya sih? STY dalam hal apa sampai akhirnya kita membuahkan kemenangan? Iya, SBY ini yang STY yang paling sering disorot itu kalau dalam setiap pertandingan entah resmi atau tidak resmi ya, itu gampang sekali mengubah-ubah, mengacak-acak skuad utama. Iya, jadi kadang-kadang kita nggak tahu nih kerangka tim, iya kerangka timnya nih yang mana, begitu kan? Dari pertandingan pertama lah di persaingan grup C aja lah, ketika kita menghadapi Arab Saudi, kemudian menghadapi Australia, menghadapi Bahrain, menghadapi China, itu kan beberapa kali terjadi perubahan. Sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Dan puncaknya adalah ketika menghadapi China, yang sebenarnya pada saat menghadapi Bahrain, tim kita tuh tampil baik ya. Ketika menghadapi China ternyata berubah gitu loh. Jadi tidak ada pakem yang bisa dipegang yang mana nih gitu loh. Tiba-tiba kok ada perubahan. Tapi kalau soal strategi permainan, polanya kan selalu 3-4-3. Ya. Itu kan pakem yang dia punya begitu. Kita jujur aja, kita di grup C ini menghadapi tim-tim yang secara kualitas, ya kalau dari sisi peringkat juga, itu semuanya ada di atas Indonesia. Ya. Jadi wajar kalau kemudian kita tidak bermain terlalu ofensif. Ya, kita lebih banyak menunggu, kemudian counter attack. Ya. Kenapa? Hemat energi atau kita... Saya pikir gini, menghadapi tim-tim seperti Australia, Jepang, kemudian Arab Saudi, ya kalau kita bermain terbuka, ofensif, ini justru akan menjadi malapetaka. Menurut saya seperti itu, begitu ya. Kenapa? Ketika kita bertahan untuk menghadapi serangan-serangan mereka, kita kan babak belur lah, ya beruntung masih mampu untuk bisa melakukan counter attack. Tapi ketika menghadapi tim seperti Bahrain, kemudian China, sebenarnya kita bermain lebih agresif, ya lebih agresif. Menghadapi Bahrain lebih kepada fokus kita aja di menit-menit terakhir ketika kita sudah unggul. Menghadapi China itu tadi ada perubahan. Untungnya Arab Saudi tidak seperti Bahrain yang banyak drama ya. Itu dia. Iya kan? Iya. Jadi menurut saya memang yang paling penting adalah kerangka tim. Saya mencatat kerangka tim yang ideal di tim ini itu 9-10 ya, kecuali ada pemain yang cedera ya dari kerangka tim itu. Dari belakang lah Martin Paes. Kemudian di belakang tadi saya katakan trio, Jay Itzes, Rizky Ridho, Justin Hapner. Kemudian di tengah 4, Tom Hay, Ivar Jenner, Verdonk, Sandy Walsh. Di depan Ragnar, kemudian Rafael Strijk. Satunya ini bisa Marcelino, bisa Witan, bisa Jakob. Ya, jadi ini sebenarnya yang kalau mau melakukan perubahan komposisi 1-2 pemain aja, tapi kalau lebih dari 3 pemain 4 pemain itu celaka. Bahaya kecuali pemain itu memang mengalami cedera atau tidak boleh tampil gitu. Tapi ketika mereka dalam keadaan bugar, fit, saya pikir 9-10. Untuk laga berikut akankah ST akan menggunakan strategi seperti itu? Saya kira kalau saya masih berpendapat begini, don't change the winning team. Ketika tim dengan komposisi terbaik mampu memberikan sebuah permainan yang menjanjikan, mampu meraih sebuah kemenangan, beri kepercayaan lagi kepada mereka. Ya paling minus Hapner doang. Iya, minus Hapner. Tapi tadi kan ada Hilger sudah bisa tampil lagi. Ada Kevin Dix gitu kan. Tinggal nyetel aja siapa yang paling chemistry-nya bisa lebih terbangun dan lebih siap untuk tampil menghadapi pertandingan. Nah, boleh juga nih Bung Wiji kalau kita analisa, Anda melihat sebenarnya kalau bicara plus minusnya kesebelasan Arab Saudi, mereka lebih memiliki keunggulan di mana sebenarnya kalau bicara teknikal? Ya, yang jelas kualitas mungkin lebih ya. Saya lihat karena kita bisa lihat dari Bang Boksit ya, Bang Boksit cara main dan lain-lain. Terus minusnya dia main selalu monoton. Lihat bola dari tengah pasti ke samping, cross. Padahal di situ sudah diantisipasi pemain belakang kita semua sudah dia kompak di situ. ngelur waktu nggak sih atau underestimate kita sebenarnya? Ya, ada juga itu. Iya, tapi minusnya kan situ, Bang. Jadi udah tahu pemain belakang kita nunggu di situ, sudah numpuk kompak defense-nya bagus, komunikasi bagus. Dia selalu ke samping crossing di situ kita ada Jai, ada Ridho, ada Hapner. Dia kuat juga di udara, kuat duel makanya selalu gagal.
Coba kalau mungkin kemarin dia coba bisa dari tengah, 1 kali mungkin menit terakhir Bung Kicit. Iya, Ya, satu. untung aja kena Mister itu kalau mungkin dia bisa merubah dari awal seperti itu, mungkin jalannya bisa berbeda. Tapi dengan strategi dia seperti itu, akhirnya kebaca sama kita. Nah, dari samping dia crossing, sudah kita tunggu di situ. Iya, iya. Ya, itu juga sebenarnya istilahnya nasib pelatihnya sedang di ujung tanduk juga gitu kan. Belum kepepet berarti itu. Dia perlu belajar dari kepepetnya orang Indonesia. Betul. Nah, dengan absennya Hapner nanti, kira-kira di laga berikutnya, siapa yang paling tepat untuk mengisi posisi Hapner? Saya ini kalau Mas Hilger, mungkin dia dikedepankan. Dengan CV dia, dengan kualitas Mas Hilger, mungkin saya pikir dia yang lebih dikedepankan. Di situ ada Rido, ada Jay Eses, mungkin sama Mas Hilger. Oke. Mungkin itu. Oke, kalau Bung Kesit? Iya, Melsigers pernah diturunkan ya ketika menghadapi China. Artinya dia sebenarnya sudah bisa menempati posisi itu kalau dia tidak dalam keadaan cedera ya. Artinya dengan absennya Hapner, berarti pilihannya memang Jay Itzes, kemudian Rizky Rido, dan Melsigers. Kalau Kevin Dix tetap akan dimainkan, Kevin Dix mungkin akan didorong ke depan. Kevin Dix ini kan baru debut langsung cedera. Iya, ini kan juga bagian dari menurut saya ya. Bukan strategi kan? Bukan. Itu bagian dari persiapan yang memang belum matang. Dia kan datang cepat ya, harus adaptasi dulu. Jadi ya emang agak-agak rawan. Terus gimana biar chemistry-nya itu bisa cepat? Ini kita punya waktu yang panjang, tapi kan agak kesulitan juga untuk membangun chemistry ketika masa pertemuan mereka itu sangat jauh gitu. Betul, ya mungkin pertama saya kira komunikasi di luar lapangan itu harus terus dibangun ya oleh para pemain, sehingga keakrabannya itu muncul ya. Kalau soal di lapangannya ya itu kan lebih ke teknis gitu. Tapi yang paling penting kan bagaimana hubungan antar pemain ini berjalan langgeng, berjalan baik, komunikasinya juga baik, sehingga para pemain betul-betul berada dalam satu chemistry gitu loh. Nah, ketika nanti mereka sudah ada di lapangan, saya pikir tinggal memadukan aja. Soal kemampuan kan, saya pikir Kevin Dix nggak perlu diragukan lah, kan begitu. Melsigers nggak perlu diragukan gitu. Tinggal bagaimana kemudian komunikasi itu bisa sama terbangun. disiplinnya pemain kita di luar lapangan. Nah, itu juga penting. Nah, itu ini juga catatan penting. Anda gimana nih, Bung? Iya, saya kira pelatih juga harus memantau ya. Pelatih dari masing-masing pemain ini di klubnya itu juga harus memantau ya. PSSI juga harus rajin ya memberikan warning, memberikan perhatian ya supaya para pemain ini nggak kemudian semena-mena lagi ketika berada di klubnya atau ketika sedang jeda gitu. Karena dia aset nasional. Dia tenaganya sangat dibutuhkan di tim nasional. Seperti kata Pak Marji tadi, jangan kemudian nanti di klub malah lupa gitu, lupa. Jangan semena-mena pas nanti ngumpul lagi udah overweight. Itu dia, makanya kan harus dijaga. Iya, oke, kita coba lihat grafis berikut ini bagaimana posisi Indonesia sekarang. Ya, kita sudah naik di posisi ketiga dengan 6 poin di bawah Australia dan Jepang. Arab Saudi menyusul di belakang kita, Bahrain dan juga China atau Tiongkok. Sama semua ini kan? Iya, sama 6, semua makanya. Ini. Selisihnya hanya 1 Australia. Selisih tipis dengan Australia. Ya, dalam kondisi seperti ini, dengan sisa 4 pertandingan yang masih akan dilakoni oleh Indonesia, kans untuk bisa merebut posisi kedua itu sebenarnya terbuka. Iya. Karena selisihnya hanya 1 salah dong dengan Australia. Saya tadi kan. Enggak salah. Mudah-mudahan bisa terwujud. Mudah-mudahan. Jadi kita butuh kepepet lagi nih. Ya, ini betul. Ini butuh dipepet lagi nih kayaknya ini. Cuma Bung, Australia yang berikutnya ini, apa yang harus kita antisipasi dari pengamatan Anda? Yang jelas memang kunci poinnya nanti saya lihat di Australia. Karena dia di satu tingkat di atas kita poinnya lebih 1 ya. Kita harus paling enggak draw kita diambil situ ya. Paling tidak bisa menahan imbang. Kita keluar Australia sama Jepang. Ya mungkin kita lupakan Jepang lah ya. Kita lupakan Jepang karena kita main di sana. Kita ambil poin di Australia, begitu nanti kita di home Bahrain, Cina, itu yang menentukan bagi timnas kita. Australia gimana? Iya, Australia kita punya pengalaman. Ya, kemarin main imbang tanpa gol di Jakarta. Kemudian situasi di kubu Australia sendiri saya lihat juga belum membaik setelah adanya pergantian. Itu keuntungan buat pelatih. kita. Itu keuntungan buat kita. Jadi ada momen yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Cuma ini kan tadi kita bahas ada jeda waktu yang cukup panjang. Panjang sekali. Ini dalam situasi di mana negara-negara yang ada di grup C ini selisihnya hanya 1 poin ya antara Australia dengan Indonesia, Saudi Arabia, Bahrain dan China. Berarti kan semuanya masih punya kesempatan. Ada waktu 3 bulan untuk melakukan evaluasi. Ini yang harus diperhatikan Bung Doni. Artinya
Australia pasti akan melakukan evaluasi besar-besaran. Iya. Saudi Arabia juga Iya. demikian. China, Bahrain, termasuk Indonesia. Ya jangan kita di sampai. kandang kan bisa imbang, tapi kalau kita tandang, Nah itu dia masalahnya. Jadi kalau kita punya modal, ya kita punya modal menghadapi Australia, ya bukan lawan yang baru lah, gitu kan. Memang enaknya itu ketika kita sedang peak nih sekarang, ketemunya tuh lusa atau minggu depan gitu kan. ini terlalu lama. Iya, terlalu lama. Makanya gitu. saya pikir evaluasinya harus betul-betul dilakukan. Kemudian ya ada jeda waktu. Timnas harus, nanti kan ada FIFA Matchday juga tuh ya, harus mendapatkan uji coba bertemu dengan lawan-lawan yang kualitasnya atau selevel minimal di atas kita begitu. Tapi apa sih dari aspek pemain yang mungkin bisa dilakukan untuk menjaga komitmen, disiplin dan stamina? Karena waktu 3-4 bulan itu panjang banget ya, Bung ya. Panjang Ini sekali, pemain nih yang harus jawab Yang ya. harus jawab pemain. Bagus. Yang jelas kita harus punya tanggung jawab lah, Bang. Ya, kita harus punya, memang seperti Bung Kesit bilang, kita itu aset. Apalagi sekarang baru ya timnas kita baru naik-naiknya kan. Harapan kita kalau bukan ke mereka, siapa lagi Piala Dunia nih, Bung? Bung Dani ya. Ya. Mereka juga harus tahu, mereka harus sadar memang harapan di dia. Jadi jelang 3 bulan ini ya Pak Marji bilang memang harus benar-benar dia mengatur dirinya. Memang kita harus mengawasi langsung ya mereka di klubnya harus masing-masing. Tapi kan kita tidak bisa intervensi kan. Ya. Apalagi kalau misalnya ini oke lah kita bicara hal-hal di luar lapangan gitu. Aspek kehidupan pribadi sosial ya kan. Itu pengaruh dong ya kepada pemain. Bagaimana menjaga moodnya ya kan. Apalagi kalau urusan percintaan. Kemarin kan banyak tuh. Ini yang bahaya. Pacar-pacar yang memberikan semangat gitu kan. Ini yang bahaya. Tapi kita percayalah. Mereka profesional. Ya, kita percaya aja lah. Kalau mungkin eranya beda, mungkin Kesit era saya dulu mungkin ya kita harus tahu lah Coach STY sekarang seperti apa, disiplinnya seperti apa. Saya percaya kalau teman-teman sekarang pemain timnas ini disiplinnya luar biasa, tanggung jawabnya luar biasa. Profesionalisnya luar biasa. Iya, ya itu makanya kita tidak boleh berhenti berharap dan bermimpi. Iya, ya kan? Tapi betul. impian itu kan tentu harus istilahnya dituangkan dalam sebuah strategi gitu kan. Nah, perlu nggak sih Bung Kesit strategi khusus yang mungkin sengaja diciptakan untuk mengisi kekosongan? Iya, pertama tentu saja para pemain harus tetap dalam pantauan federasi ya. Mereka akan kembali ke klubnya masing-masing. Memperkuat klubnya bermain untuk kompetisi ya. Khusus untuk untungnya mereka tetap bermain. Oh iya. Kan? Dan pemain-pemain yang ada di tim nasional itu kan rata-rata pemain-pemain yang memang menjadi andalan di klub ya. Memang ada beberapa pemain yang bukan pemain inti gitu ya. Tapi saya pikir toh mereka juga tetap akan berlatih di sana ya. Buat khusus untuk pemain-pemain yang berkiprah di Liga 1, saya pikir juga PSSI juga lebih gampang memantaunya begitu kan. Klub lebih bisa diingatkan untuk ikut menjaga pemain yang masuk di tim nasional dari klub tersebut. Oke, kita rehat lagi, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa Nusantara TV yang berada di Lampung, meliputi Lampung Tengah, Lampung Timur, Bandar Lampung, dan Metro. Lakukan scan ulang siaran Nusantara TV di channel 42 UHF dan pastikan Nusantara TV menjadi pilihan utama Anda dan keluarga. Nusantara TV, sahabat kita. Kata PS itu biasanya penuh, udah tinggal segini. Ini dia rekomendasi kuliner dan tempat nongkrong kekinian. Kata sih sambalnya nggak terlalu pedes, ini bener gak nih nggak terlalu pedes, kita cobain. Perfect, bener. Pokoknya rekomen banget deh. Saksikan 100% recommended, tayang Sabtu dan Minggu hanya di Nusantara TV. Pemirsa Nusantara TV, untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Depok, Serang, Cilegon, dan juga Pandeglang. Lakukan scan ulang siaran Nusantara TV di channel 43 UHF. Pastikan Nusantara TV selalu menjadi pilihan utama Anda. Nusantara TV, sahabat kita.
Newsroom kami bekerja untuk memenuhi kebutuhan informasi dan berita pilihan dan juga terbaik untuk Anda. Saya bangga terlibat di dalamnya. Saksikan siaran MTV dalam format High Definition di channel TV digital, Pay TV, dan live streaming. Nusantara TV, sahabat kita. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Memang biasanya kalau di sela-sela diskusi di break itu perbincangannya lebih asik ya. Tapi kita nggak bahas bola, kita bahas yang lain, profesi beliau ini sekarang jadi juragan pengusaha gitu kan. Tapi Bung Kesit, ya ini perlu, kenapa saya kaitkan? Karena untuk menjadi seorang pemain yang punya mental pemenang, ini contohnya. Pemenang itu kan bukan cuma soal gelinding bola loh. Oh iya. Ini dalam kehidupan. Betul. Ini kan soal mentalitas dan disiplin kan. Iya. Betul. Anda rasakan apa sih pengalaman sebagai kapten timnas kita, kemudian dalam kehidupan di luar lapangan bola, tingkat disiplin itu ternyata penting ya, untuk terus ya dilakukan ya. Seperti apa itu, Bung? Yang jelas disiplin itu penting. Dimanapun gitu kuncinya disiplin, Bang. Main bola juga perlu disiplin. Terlepas kita juga usaha juga, ya disiplin itu penting. Iya. Ya, Kan tetap melatih juga kan. Ya, di luar itu kita mulai melatih. Jadi sekarang sebenarnya profesinya apa sih? Profesi saya passionnya tetap melatih lah. Ya Bung Kesit ya, bilang Bung Kesit, ayo Wahyu harus di jalur passionnya sebagai pemelatih, tetap melatih. Oh, tak pikir profesi pengusaha, pelatih hobi. Ya, kita passionnya tetap di pelatih itu, Bang. Iya. Bang Oke. Doni. Nah, bagaimana dari kacamata sebagai seorang pelatih yang juga mantan kapten timnas kita melihat laga di depan kita ini yang sebenarnya dibilang jauh tapi juga dekat karena yang kita hadapi Australia duluan kan? Iya, Australia. 20, 5 hari kemudian kita lawan Bahrain. Menurut Anda persiapan khusus apa yang harus dilakukan oleh timnas? Kalau persiapan khusus saya pikir tidak begitu, masih lama ya. Yang jelas kita terbantu dengan adanya beberapa pemain, hampir semua pemain itu sudah ikut kompetisi. Itu sedikit banyak membantu ya, membantu Coach STY. Paling nggak kondisi mereka tetap terjaga dengan adanya kompetisi. Nah, mungkin nanti tinggal beberapa waktu sebelum nanti akhirnya kita mau berangkat ke Australia, mungkin di situ baru nanti mungkin ada persiapan khusus. Jadi selebihnya kita terbantu sekali dengan kompetisi masih bergulir ini. Iya, Bung Kesit, 20 Maret Australia, 25 Maret Bahrain. Kita bisa curi 3 poin nggak dari Bahrain? Harusnya bisa ya. Kalau kita lihat dari penampilan pada saat menghadapi Bahrain, ya harusnya Indonesia bisa memetik poin penuh. Dan menurut saya itu wajib diambil. 2 pertandingan kandang, Bahrain dan Cina itu wajib diambil. Kita sudah tahu kekuatan Bahrain, kita sudah tahu kekuatan China. Kalau boleh flashback lagi, harusnya lawan Bahrain itu kita menang. Lawan China pun waktu itu harusnya kita bisa menang. Iya, ya. iya. Tapi ya lagi-lagi sudah Sudah lewat gitu. lah ya. Dengan Australia nanti? Iya, kalau Australia 50-50 menurut saya. Ya, kita pernah punya pengalaman menghadapi mereka, kemudian Australia juga sedang masih belum signifikan perkembangannya setelah adanya pergantian pelatih, itu bisa dimanfaatkan. Kalau sekarang kan grafiknya Indonesia yang naik. Iya, iya. Sementara Saudi Arabia, Australia itu menurun. Iya, iya. Tapi mudah-mudahan kan poinnya masih sama. Iya, selama 3 bulan ini jangan sampai Australianya naik, kitanya turun kan gitu. Mempertahankan ritme ini kan yang agak sulit. Iya, iya. Gitu. Karena kalau soal ritme, kita kan ada pengalaman kalau sekali kita di bawah, kita cenderung turun. Iya. Nah, ini kan bagus sih momentumnya. Betul, Mudah-mudahan momentumnya kita bagus. bisa dipertahankan atau cenderung naik begitu kan. Iya. Nah, artinya kita lebih fokus menghadapi Australia atau Bahrain sebenarnya untuk curi poin ini. Saya kira semuanya ya, dalam situasi di mana seluruh tim saat ini punya peluang yang sama. Karena perbedaan poinnya tipis gitu ya. iya. Bahkan 4 itu sama, kan begitu. Tidak ada pilihan lagi bagi seluruh tim kecuali memenangkan semua pertandingannya. Itu kalau kita mau aman ya. Indonesia oke lah menghadapi Australia karena tandang kita bisa merebut 1 poin. Tapi Iya, 2 iya. pertandingan kandang harus direbut dengan nilai penuh. Ya mudah-mudahan itu bisa tercapai sehingga pada saat menghadapi Jepang, apapun hasilnya itu tidak akan mempengaruhi langkah Indonesia karena sudah mengunci 1 tempat. Entah itu di posisi kedua atau posisi ketiga atau keempat. Ya, line up ideal kita. Masih jauh nih ya, nggak apa-apa Jauh, dong. iya. Ya kan? Maksudnya dengan tetap menjaga semangat yang Iya, masih iya, membara ini untuk menghadapi Australia nanti kira-kira Ya komposisinya. minus Justin Hapner Hapner, ya. Minus Justin Hapner. Saya pikir posisi Hapner bisa digantikan oleh Hilgers. Oke. Mes Hilgers ya.
Apakah kemudian Kevin Dix juga akan menjadi pilihan? Saya pikir ada Romani ya udah mau. iya, tapi kalau untuk pemain baru, saya pikir kan lagi-lagi dia butuh adaptasi. Oke. Dia butuh adaptasi, butuh bagaimana kemudian menyatu dengan tim. Kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk bisa nyetel gitu. Kalau secara individu mungkin oke, kemampuan individunya. Tapi bermain dalam satu tim dengan pemain-pemain yang baru dikenal, ini kan juga nggak mudah. Oke, pemain ideal menurut Anda? Mungkin sama kayak Bung Gesit, tapi mungkin feeling saya ini ada sedikit perubahan. Di Sandy Walsh mungkin nanti di situ dimasukin Kevin Dix. Kevin Bisa juga, mungkin. Iya. Itu aja. Ya, kalau selebihnya saya pikir oke lah sama. Iya, ini juga tim impian semua kok ya, sebenarnya ya. Impian. Tapi ada nggak sih faktor yang bisa mengubah kemudian stamina pemain di lapangan dalam waktu yang cukup panjang ini? Apa kira-kira dari aspek pemain sendiri yang kemudian bisa memengaruhi mood mereka di lapangan? Bisa saja, mungkin. Kompetisi ini juga bisa mempengaruhi, Bang. Karena mungkin terlalu padat juga. Iya. Jadwal Pertandingan ini mungkin yang perlu dihati-hati juga untuk pemain. Jadi mungkin kita ada rasa jenuh di situ, sudah di timnas, nanti di tim lagi kita kompetisi terus setiap minggu berjalan, mungkin 1 minggu bisa 2 kali main, itu yang perlu nanti mungkin federasi bisa lah untuk pemain mengatur jadwal yang lebih, biar nanti ketemulah ini pemain-pemain yang berlaga di sini, nanti ketemunya moodnya. Tapi kalau kayak gitu kayaknya Coach STY ahlinya lah ya. Ya, Bagaimana pasti. dia menyatukan dan membangkitkan kembali chemistry begitu ya, Bung Gesit ya? Iya, tugas pelatih itu ya. Iya. Apalagi dia pelatih tim nasional. Toh dia akan tetap berada di sini. Ada AFF yang juga akan dimainkan di bulan Desember nanti. Nganggur lah. Iya. Walaupun pemainnya mungkin berbeda. Beda. Ya, hanya beberapa pemain aja tadi yang disebut Pak Marji, ada Asnawi, kemudian ada Marcelino, ada Pratama Arhan mungkin ya. Iya. Oke, kita harus akhiri diskusi. Ini dialog paling panjang loh. Iya, selama kita Lagi membahas euforia, tentang kan? timnas. Iya. Tapi jangan berlebihan juga kan, jangan lama-lama juga euforianya. Betul. Belum. Tapi Nanti euforianya nanti kalau kita sudah lolos baru kita bisa. iya, tapi yakin lolos no. Saya pribadi dengan peringkat-peringkat tadi, saya yakin. Yakin ya? Yakin. Saya sebagai mantan pemain, saya yakin Indonesia masih punya kesempatan untuk lolos. Bulan Maret kita tarik ke sini ya untuk membuktikan keyakinannya. Bung Gesit, Anda juga yakin kan? Ini ada 2 sebenarnya. Bung Doni. Nah, ini Ya. analisa rasional. Yakin lolos Oke. langsung atau yakin kita round 4? Masih ada, makanya saya bilang yakin. Yakinnya nanti masih ada round keempat, Bung Gesit. Ya, itu paling minimal kita bisa Iya, lolos ke round 4. Syukur-syukur kita bisa langsung merebut round posisi kedua. Kalau nomor 1 udahlah, kayaknya nggak bakal lepas dari Jepang itu. Iya, itu rasional begitu tuh Iya. ya. Oke, tapi apapun hasilnya kita pasti mengapresiasi timnas, Coach STY, ya, manajer Pak Suparji dan Ketum PSSI Bung Erick Thohir, dan tentunya kita masih ada waktu 3-4 bulan, kita bisa isi waktu itu untuk jalan-jalan ke Salatiga. Boleh. Makan lele ya. Makan lele. Saya jamu nanti di situ. Siap, Bung Doni. Oke, terima kasih Bung. Oke, ya, sama-sama. sukses terus Terima ya, kasih, Bung Gesit Doni. juga Iya, terima ya, kasih. Bung Gesit. Iya. Dan pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita, namun jangan beranjak dulu dan kemana-mana karena NTV Prime masih akan segera kembali sesaat lagi dengan program Special Report. Sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Saya Doni The Kaiser atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja petugas berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara. Merdeka!